Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 kelas PAI 118 dengan anggota kelompok. Saya Firnia Salsabila dengan NIM akhir 201. Saya Septa Dwi Punglasari dengan NIM akhir 206. Saya Faridatul Hanifah dengan NIM akhir 220. Di sini kami akan membuat video tentang pengembangan iptek dalam perspektif Islam. Selanjutnya, tonton video kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, Mbak Ida. Di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang iptek dalam perspektif Islam menurut yang Mbak Ida tahu. Untuk yang pertama, apa itu iptek? Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia agar menjadi lebih baik. Iptek juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan kesenjangan sosial, sedangkan dampak positifnya dapat mempermudah Menurut Mbak Ida sendiri, bagaimana sikap Islam terhadap kemajuan teknologi saat ini? Jadi menurut saya, Islam itu tidak menolak perkembangan teknologi modern selama teknologi tersebut itu digunakan dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam juga memandang teknologi itu sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar lebih baik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana hakikat iptek dalam pandangan Islam? Jadi hakikat iptek dalam pandangan Islam adalah iptek merupakan anugerah dari Allah SWT yang digunakan untuk memahami sunatullah, meningkatkan kualitas hidup dan beribadah kepadanya. Remaja dalam menggunakan iptek juga harus dimanfaatkan dengan bijak, moral, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Mbak Ida. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Siska. Terima kasih kesempatannya Mbak Ida atas waktu yang telah diluangkan. Di sini saya sedikit akan mewawancarai Mbak Ida terkait pengembangan iptek dalam perspektif. Untuk yang pertama, pertanyaannya yaitu mengapa Islam mengalami ketertinggalan dalam perkembangan iptek? Baik, menurut saya sendiri, mengapa sih Islam selalu tertinggal bidang ipteknya? Itu karena ada beberapa faktor sih. Yang pertama, karena umat Islam itu lebih mementingkan studi ekologi dan hukum Islam daripada sains dan teknologinya. Adapun karena terjadi kekacauan politik yang menyebabkan ketertinggalan iptek sendiri. Ada juga munculnya sikap tidak mendukung inovasi dan pemikiran kritis pada kalangan Islam dan tidak adanya dukungan pemerintah. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan orang Islam agar mampu kembali jaya dalam hal iptek? Agar kembali jaya, umat Islam itu dapat mendukung inovasi, mengembangkan penelitian, serta mungkin mempromosikan pendidikan sains juga bisa agar Islam itu kembali jaya. Baik, terima kasih.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana contoh perkembangan iptek dalam perspektif. Contoh-contoh perkembangan iptek dalam perspektif Islam itu menurut saya sekarang sudah berkembang di bidang matematika dan arsitekturnya. Ada juga dalam astronomi sudah seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Bila atas kesempatannya yang telah diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Mahasiswa di era milenial saat ini, khususnya mahasiswa muslim, sudah tidak asing lagi dengan adanya literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, dan mengevaluasi setiap informasi baru untuk tujuan mengembangkan pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain supaya memiliki daya kevalitan, efektif, dan efisien. Mahasiswa milenial tentunya tidak hanya diharapkan sebagai objek dari literasi digital, namun diharapkan juga menjadi subjek dari literasi digital tersebut. Beberapa peran aktif mahasiswa sebagai pemberi informasi dalam literasi digital yaitu yang pertama, membiasakan diri berdiskusi secara digital. Diskusi digital menjadi salah satu hal yang sering dilakukan oleh mahasiswa milenial, di antaranya melalui seminar online, diskusi di grup WhatsApp, dan berbagai media digital lainnya. Hal ini jika sering dan optimal dilakukan dapat memperkuat budaya literasi digital serta meningkatkan peran teknologi untuk terus memberikan dampak positif bagi penggunanya. Yang kedua, membaca dan mengkritisi tulisan di media digital. Setelah berdiskusi, maka langkah selanjutnya adalah dengan mulai membaca dan mengkritisi tulisan di media digital, baik itu e-book, jurnal ilmiah, maupun opini-opini di media digital. Dengan membudayakan membaca dan mengkritisi tulisan di media digital, diharapkan tumbuh gagasan yang progresif, evaluatif, dan konstruktif untuk kemudian dapat berpartisipasi memberikan gagasan maupun sekedar second opinion dalam literasi digital yang sudah ada. Yang ketiga, berpartisipasi menulis dan menjadi informan di media digital. Tahap terakhir adalah supaya mahasiswa bersikap aktif dalam literasi digital adalah dengan berpartisipasi sebagai subjek atau informan dalam literasi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan peran mahasiswa untuk menyampaikan daya kritis dan solutifnya melalui tulisan di jurnal ilmiah ataupun opini lepas di media online. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, kesimpulannya yang didapatkan yaitu perkembangan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang islami adalah iptek dapat meningkatkan martabat manusia dan juga meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran iptek menurut Islam adalah sebanding dengan pemanfaatannya. Iptek akan bermanfaat apabila yang pertama menekankan kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya. Yang kedua, dapat membantu merealisasikan tujuan-tujuan dengan baik. Yang ketiga, dapat menjadi pedoman untuk sesama. Yang keempat, dapat membantu persoalan umat. Dalam konsep Islam, sesuatu hal dapat dilakukan dengan kebenaran apabila mengandung manfaat dalam arti luas. Ilmu pengetahuan dan teknologi dan hasil-hasilnya akan bermanfaat apabila dapat mengingatkan manusia kepada Allah dan juga mengingatkan manusia dalam kehidupannya, di mana kepadanya tunduk segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.